Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Sungai Penuh. Saya sendiri Riko Romas Prayuda dari SMP Negeri 11 Sungai Penuh. Saya Arisya Dwi Sandara dari SMP Negeri 9 Kota Sungai Penuh. Saya Weli Rantiana dari SMP Negeri 10 Kota Sungai Penuh. Kami akan mengadakan praktik coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Alicia hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati kemarin, kalau hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Kira-kira nih, bagaimana perasaan Ibu Alicia pada saat ini? Perasaan saya sangat bersemangat Pak. Ya, kalau sudah sangat bersemangat, tentunya Ibu Alicia telah melakukan persiapan ya. Kira-kira persiapan apa nih yang telah Ibu Alicia lakukan? Iya Pak, persiapan yang sudah saya lakukan yaitu membuat sebuah rubrik penilaian berdasarkan alur tirta, yang mana alur tirta itu menetapkan tujuan yang akan dilakukan dalam percakapan, lalu ada identifikasi masalah yang dihadapi oleh coachee, ada rencana aksi yang akan diterapkan oleh coachee, dan tanggung jawab, seperti itu Pak. Ya, berarti Ibu telah melakukan persiapan dalam melaksanakan coaching kita hari ini. Nah, kira-kira nih, dari praktik coaching kita hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, kehadiran penuh, lalu ada mendengarkan secara aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Ya, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi spesifik yang mana yang akan Ibu kembangkan pada praktik coaching kita hari ini? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh Pak. Ya, kehadiran penuh ya. Kemudian, kira-kira Ibu akan melaksanakan coaching dengan fokus pengembangan pada kompetensi spesifik kehadiran penuh. Nah, untuk indikator ketercapaian pelaksanaan coaching kita hari ini kira-kira apa? Adapun indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi itu yaitu bisa hadir seutuhnya dalam membantu coachee untuk menyelesaikan permasalahannya dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh coachee. Ya, jadi Ibu Alicia sudah mempersiapkan dengan baik. Nah, sekarang silakan Ibu Alicia melakukan praktik coaching. Nanti izinkan saya untuk sebagai observer mengamati kegiatan praktik coaching yang Ibu lakukan. Ya baik Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Alicia. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Alicia. Tadi saya dengar dari Ibu Nunik, Ibu mencari saya ya Bu ya? Ya Bu, tadi saya mencari Ibu, tapi sepertinya Ibu tidak ada di tempat ya. Iya, tadi saya diminta oleh Kepsek untuk mengikuti rapat dinas, seperti itu Bu. Oh, jadi maaf ya Bu, saya jadi mengganggu Ibu, soalnya Ibu baru pulang gitu kan. Oh, tidak apa-apa Ibu Eli. Kalau saya boleh tahu, hal apa yang membuat Ibu mencari saya? Ini Bu, saya terkadang itu kesal juga Bu sama Bu Nunik sama Pak Hendra. Mereka itu terkadang setiap selesai mengajar selalu saja melapor ke saya bahwa murid-murid di kelas 8 itu setiap belajar dengan mereka itu tidak buat tugas lah, ribut lah, dan tidak memperhatikan pelajaran ketika mereka menerangkan atau ketika mereka memberikan tugas. Oh, jadi Ibu mendapat laporan ya dari rekan-rekan guru lain bahwa ada permasalahan dengan murid-murid Ibu di Lokaya. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita sekarang ini? Jadi begini Bu, dari percakapan kita ini saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini agar saya bisa mengendalikan emosi saya dan tidak cepat
marah ketika mendengarkan aduan-aduan dari guru-guru yang mengajar di kelas saya tersebut. Dari percakapan kita tadi, kira-kira hal apa saja yang membuat Ibu cepat sekali terpancing dengan ketika mendengarkan berita ataupun kabar dari guru-guru lain? Gini Bu, mungkin ini pertama sekali ya saya menjadi wali kelas. Jadi setiap ada guru yang melapor, saya jadi cepat emosi dan marah gitu. Lagi pula akhir-akhir ini saya memiliki banyak sekali masalah pribadi Bu. Jadi itu saya rasa ketika mereka menyampaikan laporan tentang itu membuat saya cepat emosi. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar emosi Ibu itu lebih terkontrol, tidak terpancing dengan laporan-laporan dari guru-guru tersebut? Saya kira sebagai seorang guru ya, sebaiknya ketika di sekolah saya harus mampu memisahkan mana masalah pribadi saya dan mana masalah sekolah, sehingga saya tidak mencampur adukkan antara permasalahan pribadi dan dibawa-bawa ke sekolah. Kemudian ketika teman-teman melaporkan keadaan anak-anak, sebaiknya saya melakukan diskusi dengan mereka, mendengarkan mereka berdiskusi untuk mencari solusi tersebut agar permasalahan ini tidak terulang kembali. Oh begitu ya Bu, Ibu akan melakukan diskusi dengan teman-teman Ibu tersebut ya. Nah, kira-kira ada hal yang dapat Ibu lakukan lagi selain itu? Selain itu, saya juga mungkin akan menindaklanjuti laporan dari teman-teman itu, menindaklanjutinya langsung ke murid saya, sehingga nantinya saya bisa berdiskusi dengan Pak Ibu Nunik dan Pak Endra tadi mengenai permasalahan tersebut. Di samping itu, saya juga akan terus belajar untuk menjalankan tanggung jawab saya sebagai seorang wali kelas seperti itu. Ya, saya sependapat dengan apa yang Ibu utarakan. Nah, sedikit bertanya Bu, kira-kira Ibu sebelumnya pernah menjadi wali kelas Bu? Belum Bu, ini yang pertama sekalinya, makanya saya jadi agak pusing gitu Bu. Nah, tidak apa-apa. Semoga dengan cara kita sharing ini kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kalau boleh tahu sekarang gimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, setelah berdiskusi dengan Ibu, perasaan saya jadi lebih tenang, lebih terbuka Bu. Saya lebih tahu apa tindakan saya selanjutnya agar hal tersebut tidak terulang lagi. Syukurlah kalau begitu Bu, Ibu sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih ya Bu, karena Ibu sudah membantu saya mencari solusi atas permasalahan saya. Dan saya harap nanti kalau saya memiliki masalah lagi, Ibu tidak bosan-bosan memberi saya arahan, membantu saya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oh, tidak apa-apa Bu. Insya Allah jika ada kesempatan, ada waktu, saya akan sudi membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi seperti itu. Tetap semangat ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Bu Arisya, dari pelaksanaan praktik coaching yang telah Ibu lakukan tadi, kira-kira apa yang telah Ibu lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian yang telah Ibu sampaikan pada saat pra-observer tadi? Jadi begini Pak, adapun yang sudah saya lakukan untuk mencapai indikator pencapaian tersebut, yaitu saya sudah bisa hadir seutuhnya dalam membantu koci menyelesaikan permasalahannya dan mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh koci, seperti itu Pak. Baik, seperti yang saya amati tadi, Ibu Arisya telah menerapkan alur tirta secara runut. Kemudian juga Ibu Arisya telah menerapkan 3 kompetensi inti yang dilakukan pada saat praktik coaching, yaitu yang pertama menghadirkan kesadaran penuh,
kemudian juga mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu Arisya sudah melaksanakan itu dengan baik. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira nih, kan tadi Ibu telah tercapai pada pelaksanaan praktik ujian tadi apa yang Ibu harapkan. Nah, untuk selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mengutarakan pertanyaan yang berbobot kali ya Pak ya, karena saya dengan cara mengutarakan pertanyaan yang berbobot saya mungkin dapat lebih menggali informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Baik Bu Arisya, pertanyaan saya sudah selesai di sini. Kegiatan kita sudah selesai, mulai dari pra-observer, tadi observasi, kemudian observasi dan juga pasca observasi. Untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga nantinya Ibu bisa belajar lebih lanjut lagi tentang kompetensi yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian juga nanti mudah-mudahan Ibu juga bisa menyebarkan ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan ini kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Insya Allah Pak. Baik, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.